wabarakatuh. Teman-teman Kicomania Nusantara, selamat menunaikan ibadah puasa yang ke-4 ya. Udah lumayan kelewat nih berapa hari ya, 2 hari apa 3 hari saya nggak bikin konten karena posisi kemarin ada collab sama Bang Gundul, Heru Gundul. Hari ini lumayan cuaca lumayan panas. Semoga teman-teman Kicomania Nusantara semuanya diberikan kekuatan dan keikhlasan, keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa hari ini dan bisa tuntas sampai waktunya berbuka nanti. Godaannya pasti banyak. Yang paling menggoda banget itu adalah sop buah. Kalau lagi begini itu sabun cuci aja udah kayak sirup. Ampun. Nah, hari ini kita bakal ngebahas soal mabung, pengondisian burung selama mabung atau mau mendekati mabung dan pasca mabung. Itu seperti apa penanganannya? Untuk burung kacer ini sangat kompleks dibahasnya. Ini sebenarnya banyak jenis perawatannya. Jenis perawatan dalam artian ya tergantung dari karakter burung kacer itu sendiri gitu, seperti apa. Karena sebelum kita ngebahas soal perawatan mabungnya itu, ini pengalaman pribadi selama saya merawat burung kacer ya. Itu pengalaman pribadi. Perawatannya itu sebelum kita masuk ke season perawatan atau pengondisian kacer itu selama dia proses mabung, itu kita harus paham dulu karakter dari burung itu sendiri, dalam artian karakter mabung itu sendiri seperti apa. Nah, di sini saya bakal jelasin ke teman-teman. Karakter burung mabung itu untuk kacer itu ada dua karakter untuk burung itu sendiri. Ada 2 karakter. Yang pertama adalah karakter mabung kering. Nah, terus yang kedua itu karakter mabung basah. Nah, kalau untuk karakter mabung kering itu biasanya rontoknya lama dalam artian rontoknya lebih cepat. Kalau mabung kering itu rontoknya lebih cepat karena posisi mabungnya itu tanpa dibantu apa-apa. Jadi kita cukup pengondisian secara full krodong, diasingkan ke tempat yang nyaman. Nah, itu untuk karakter burung mabung kering. Untuk karakter mabung basah, nah ini yang sering banget kejadian nih sama teman-teman, karakter mabung basah. Kalau karakter mabung basah itu biasanya rontok bulunya itu nggak sekaligus amrol. Kadang-kadang ada bulu sayapnya yang rontok sehelai atau 2 helai. Terus kadang-kadang hanya ada bulu kapasnya doang yang rontok gitu. Terus kadang-kadang bulu ekornya doang yang rontok. Dan proses mabungnya itu kalau kita nggak
bisa memahami karakternya itu bakal lebih lama dari karakter burung mabung kering gitu. Kalau karakter mabung kering itu cukup di full krodong, taruh tempat sepi, udah pasti rontok, ambrol. Nah, tinggal nanti nextnya perawatannya seperti apa. Nah, untuk kita bahas satu persatu dulu nih sebelum ke masalah ekstra pudingnya, terus masalah memasterinnya atau kayak gimana. Nah, ini kita bahas dulu soal pengenalan karakternya dulu nih gitu. Biasanya burung mabung itu ada di kisaran waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan. Itu kalau kita udah paham karakternya, paham karakter dari mabung kacer mabung, proses karakter mabung itu sendiri seperti apa. Karena ini sangat berperan penting, sangat berpengaruh banget nih sama proses selama dia mabung. Kalau kita udah tahu karakternya, ini tipikal burung mabung apa, mabung basah atau mabung kering, itu bisa bisa prosesnya bisa lebih cepat dalam proses mabungnya itu sendiri, dalam proses pergantian bulunya itu lebih cepat karena kita udah paham karakternya seperti apa. Nah, penanganannya untuk kacer mabung kering, kalau kacer mabung kering itu hanya di pengondisian aja, yaitu di full krodong, untuk full krodong, terus diasingkan dari tempat ramai atau di tempat sepi lah agar dia nyaman dan benar-benar fokus sama proses mabung dia itu sendiri. Nah, kalau mabung basah ini ada perantara yang harus kita siapin untuk mempercepat proses mabungnya itu sendiri, yaitu adalah sediakan cepuk air buat mandi itu minimal 1 minggu 1 kali, minimal 1 minggu 1 kali. Jadi untuk tipikal burung mabung kering ini itu dia tipikal burung mabung basah itu dia nggak bisa ngambrolin bulu kalau bulu dalam keadaan kering gitu, jadi harus ada bantuan dari air itu sendiri untuk mempercepat proses dari mabungnya itu, karena mungkin karakter kulitnya yang harus basah gitu, dalam proses harus lembab baru dia bisa mabung gitu. Nah, kalau untuk mabung kering ini dia tanpa bantuan apa-apa itu bisa cepat ambrolnya. Makanya ada yang 2 minggu udah ambrol semua. Nah, ada yang 1 bulan baru lepas 1 atau 2 helai bulu, entah itu bulu sayap, entah itu bulu ekor, entah itu bulu kapas. Nah, ini kadang-kadang bikin pusing teman-teman. Banyak pertanyaan. Ini apakah mabung atau ganti bulu sih, mabung atau nyulam sih? Nah, itu yang jadi masalah. Padahal emang fasenya proses burung itu mabung gitu, cuman kita nggak tahu karakter dari burung itu, kita nggak tahu harus seperti apa penanganannya, makanya proses mabungnya itu lama gitu. Dan biasanya para pemilik itu nggak sabar. Nah, bantuannya yaitu perantaranya untuk yang tipikal mabung basah ini, kita siapkan 1 cepuk air buat mandi dia, untuk membasahi bulu-bulu dia, untuk membantu proses dari mabung burung itu sendiri gitu. Dan insya Allah biasanya kalau mabung udah dirasa 1 minggu nggak rontok-rontok, tapi awalnya ada yang rontok, terus tiba-tiba burung jadi macet bunyi yang tadinya aktif, nah itu biasanya masuk ke fase mabung. Nah, kita lihat dulu seminggu pertama kira-kira nih burung ambrol semua nggak nih? Bisa dengan terapi daun pandan, bisa dengan terapi dengan kulit jeruk. Sebenarnya daun pandan dan daun jeruk itu bukan cara untuk membuat burung mabung, bukan. Jangan salah nih teman-teman. Daun pandan dan daun jeruk itu hanya sebagai metode terapi agar burung lebih rileks dan lebih nyaman di dalam sangkar gitu.
Karena banyak pemilik-pemilik yang lain atau senior-senior atau master-master mempercayai kalau daun pandan dan kulit jeruk itu dapat menetralisir bau dari kotoran yang ada di dalam sangkar itu sendiri. Karena banyak yang berpendapat kalau selama proses mabung itu pembersihan kandang jauh lebih jauh lebih jarang, nggak nggak kayak proses harian gitu. Kalau harian kan kita bisa 1 hari 1 kali kita bersihin gitu kandangnya, sangkarnya, kotorannya itu bisa 1 hari 1 kali. Nah, kalau untuk proses mabung itu biasanya ada di angka 2 hari 1 kali baru dibersihin, ada yang 3 hari, bahkan ada yang 1 minggu baru dibersihin. Bahkan ada juga yang selama proses mabung sangkar benar-benar tidak dibersihkan gitu, benar-benar tidak dibersihkan kotorannya, sengaja dibiarkan. Nah, itu yang jadi penyebab atau istilahnya makanya keluar pendapat daun pandan sama kulit jeruk. Daun pandan sama kulit jeruk itu gitu. Itu sebenarnya fungsinya bukan untuk mempercepat mabung, tapi membuat si burung itu sendiri merasa rileks dan nyaman selama berada di dalam sangkar dan menjalankan proses mabung itu sendiri. Oke? Nah, ini buat teman-teman jangan sampai salah paham. Daun pandan sama kulit jeruk itu bukan cara untuk membuat si burung itu mabung, tapi membuat burung itu merasa nyaman dan menetralisir bau dari kotoran itu sendiri gitu. Nah, balik lagi nih untuk ke mabung basah, teman-teman harus lihat karakternya 1 minggu pertama. 1 minggu pertama itu kira-kira burung bisa rontok semua nggak gitu. Kalau di jalan 2 minggu, seminggu kedua burung mulai rontok, berarti dia masuknya ke fase mabung kering. Tapi kalau selama 1 minggu atau jalan 2 minggu masih tetap rontoknya 1 persatu, bisa dikategorikan mabung basah. Coba teman-teman masukkan cepuk mandi di dalam sangkarnya, barangkali itu bisa membantu untuk proses mabung selanjutnya gitu, untuk merontok-rontokkan bulunya. Nah, untuk ekstra puding itu sebenarnya banyak yang berpendapat. Banyak juga pendapat mulai dari 0 ekstra puding, atau dari ada dikasih ekstra puding, ada juga yang full ekstra puding gitu. Nah, kalau pengalaman pribadi saya, balik lagi tergantung karakternya itu. Kalau saya sih ada yang tidak memakai ekstra puding sama sekali, 0 ekstra puding, dan proses mabungnya lebih cepat. Lebih cepat. Itu ada tuh. Terus ada juga yang saya kasih ekstra puding gitu. Ada juga yang saya kasih ekstra puding, tapi saya pangkas ekstra pudingnya 1 atau 2 gitu. Jadi selama proses itu saya berikan ekstra puding, tapi saya pangkas ekstra pudingnya menjadi biasanya untuk hariannya 3/3 atau 5/5. Nah, ini saya kasih 2 ekstra pudingnya. Kalau nggak pagi aja 2, sore aja. Kalau mau pagi sama sore ya paling saya kasih 1 gitu. Ada juga untuk yang mabung kering bisa dengan bantuan ulat Hongkong. Itu untuk mempercepat proses mabungnya juga dengan cara ya 2 hari sekali. 2 hari sekali itu dikasih ulat Hongkong 10 dalam satu waktu. Jadi misal pagi kita kasih 10, udah sorenya nggak usah. Itu 2 hari sekali untuk membantu proses pelepasan bulu-bulu dari kacer itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya ekstra puding udah selesai. Terus ini yang ketiga adalah pengondisian setelah mabung atau pasca mabung.
pasca mabung. Jadi kalau pasca mabung itu sebenarnya waktu yang pas banget buat kita memasteri atau menambah materi dari burung itu sendiri. Itu dengan cara macam-macam nih, ada yang ditempel dengan burung masteran, burung-burung kecil, atau di dimasterin dengan MP3 gitu, atau audio kicau burung lainnya gitu. Nah, ini sebenarnya waktu yang tepat untuk memasterinnya itu adalah di waktu ketika burung setelah selesai mabung dan waktunya dia menyulam bulu. Jadi nyulam bulu baru atau melakukan proses pergantian bulu baru. Nah, itu memang cocok banget untuk dimasterin atau untuk ditambah materinya seperti apa yang kita pengen. Misalnya burung hanya monoton, suaranya hanya satu materi. Nah, boleh kita tambahkan, tapi dengan syarat penambahan materi burung-burung kecil itu tidak bisa sekaligus dalam artian langsung 5 macam kita setel 5 macam, itu nggak bisa, karena otak dari si burung itu sendiri tidak mampu untuk menyerap semua materi itu. Nah, caranya adalah bisa dengan 3 hari sekali itu diganti materinya. Misal pertama kita pakai materi burung full tembak nih apa gitu, misalnya mau pakai cililin, mau pakai perenjak, mau pakai flamboyan atau burung-burung kecil lainnya. Jadi nggak apa-apa nih 3 hari pertama kita setel dulu. Nah, mungkin 3 hari ke depannya nanti kita ganti lagi materi yang lain, gitu caranya. Jadi satu persatu diganti materi, jangan sekaligus langsung dikasih materi. Jadi burung juga nggak nyaman, dia nggak tahu nih harus menghafal yang mana gitu. Kemudian untuk pengondisian burung pasca mabung, itu atau dia posisi lagi nyulam bulu, itu boleh kita jemur, boleh kita mandikan, boleh kita jemur, dan ekstra puding bertahap mulai kita normalkan lagi, mulai kita set ulang lagi seperti apa. Nah, untuk penjemuran ini teman-teman harus perhatikan juga ketika dia masih dokor atau dorong ekor atau doryap, dorong sayap. Nah, itu nggak bisa dijemur selama yang biasa kita rawat, yang selama kita lakukan kepada burung-burung kita gitu. Jadi minimal tetap kita jemur, tetapi hanya untuk proses menghangatkan tubuh aja, minimal 10-15 menit. Selesai itu sudah kita angin-anginkan, kemudian dikerodong lagi gitu, sekedar untuk menstabilkan suhu tubuhnya aja. Itu bisa dilakukan setiap hari, rutin setiap hari juga nggak jadi masalah gitu. Terus untuk bulu agar lebih bagus atau lebih rapi, lebih mengkilat, itu ada vitamin-vitaminnya. Silakan teman-teman cari, bisa dengan pemberian minyak ikan, bisa juga kalau burungnya penyuka buah itu bisa dikasih buah pisang. Itu bagus banget tuh untuk perkembangan bulu-bulu. Pertama, bulu bisa menjadi kuat, tidak mudah rontok. Terus kedua, bulu lebih mengkilap. Jadi proses mabung yang kita tunggu-tunggu itu nggak sia-sia. Ketika selesai mabung, burung memang seperti yang kita inginkan, bulunya bagus, tebal dan kuat. Nah, jadi untuk teman-teman, ini adalah salah satu cara perawatan ketika burung mabung. Jadi untuk teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Pemberian ekstra pudingnya, terus perawatannya seperti apa gitu. Nah, buat teman-teman Kicau Mania Nusantara, jangan lupa nih, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di klik subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar teman-teman tahu terus update terbaru dari video-video saya gitu. Oke, untuk pembahasan burung mabung ini untuk pembahasan burung mabung ini ya cukup sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dilakukan sama teman-teman. Oke, untuk nextnya
Mungkin nanti ada pembahasan lain. Oke. Oke, untuk teman-teman jangan lupa nih di subscribe, like, komen, dan share ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman tahu update terbaru dari konten-konten saya mengenai burung kecil ini. Oke. Selamat siang dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya hari ini bisa lancar. Oke, thank you. See you. Salam Kicau Mania Nusantara.